Salam Rahayu, para sutresno sastra dan budaya Jawa. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang Geguritan karya Ibu Suci Hadisuwito. Geguritan ini dimuat di majalah Pagagan nomor 24 bulan Februari tahun 1996. Geguritan ini berjudul Ngapem. Ngapem. Kemuyuk sayuk padha rujuk. Budaya leluhur diipuk-ipuk. Ngleluri hormati para leluhur. Nadyan dudu perangan mendem jero mikul dhuwur. Biyen ruwah ngapem dhewe-dhewe disajèkke lan diterke pangga teparo. Jor-joran api-apian sakpone. Apem ketan kolak telo pendem pisang rojo separo. Sak kampung sak tlatah padha gawe dadi siji. Guyub ora susah jor-joran lan terteran. Ora urusan agungmu. Sukolilo nadyan ora kabeh sesaji. Banjur bebarengan padha tilik kuburan. Wong Yogya sasi ruwah padha eling sing nulunake. Kembang kanthil mawar kenong dadi wujude. Geguritan berjudul Ngapem ini sebenarnya sebuah ekspresi yang sangat sederhana. Penggurit Ibu Suci Hadisuwito sehari-hari adalah seorang yang memang bergelut dengan yoga, masak-memasak. Ibu Suci banyak berolah dengan makanan, menghasilkan atau mengolah abon dan lain sebagainya, sehingga dunia buko, dunia masak-memasak ini bukan menjadi bagian yang asing bagi Ibu Suci. Nah, Ibu Suci mengekspresikan kesehariannya yang kemudian dikompilasi menjadi sebuah ekspresi sastra, menjadi ekspresi geguritan. Ada hal-hal yang sebenarnya sederhana yang diungkapkan oleh Ibu Suci melalui budaya ngapem. Apem adalah sebuah bentuk makanan yang bulat pipih, dan apem itu memang disajikan di dalam satu suasana di bulan ruwah. Apem menjadi simbol atau menjadi bagian dari budaya ketika di bulan ruwah kita harus ngeluri arwah atau kita mengingat arwah leluhur yang sudah terlebih dahulu menghadap Tuhan. Dengan budaya ngapem sebenarnya Ibu Suci ingin mengajak kita untuk satu, kita ingat kepada Tuhan. Kita ingat siapa pencipta kita.
wujud apem ini mungkin Ibu Suci ingin memberikan satu gambaran bahwa makanan itu adalah simbol kehidupan. Ketika kita hidup, kita harus juga ingat siapa yang memberikan kehidupan kepada kita. Itu hakikat kemanusiaan. Kemudian kedua, kita juga harus ingat kepada sesama kita. Kita harus ingat kepada manusia yang hidup di sebelah kita, yang hidup di kanan kiri kita, tetangga kita. Meluasnya orang-orang yang hidup di dunia ini. Keguritan ini ingin menunjukkan bahwa ketika kita ngapem, kita harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kita diingatkan juga ketika setiap keluarga itu mewujudkan sesaji berbentuk apem, ya, kita tidak harus saling jor-joran. Jor-joran dalam arti kita harus lebih baik dari orang lain. Kita harus lebih terlihat daripada orang lain. Kita harus lebih mewah daripada orang lain. Tidak. Ada satu pesan bahwa ketika kita nyapem atau kita berusaha untuk menyediakan sesaji bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, kita diingatkan untuk tetap bersama-sama. Bersama-sama menyiapkan, bersama-sama kita bagi apem itu kepada orang-orang mungkin yang membutuhkan. Banyak orang juga tidak mampu menyajikan apem saukur rambenya, apem seperangkat, ya. Di situ diceritakan juga ada apem ketan bola, ya, kemudian pisang. Tidak semua keluarga mampu menyajikan sesajian semacam itu. Nah, di sini ada pesan bahwa kita harus rendah hati. Apem mengajak kita untuk rendah hati. Tidak untuk merasa lebih baik, lebih mewah, lebih tinggi derajat kita daripada orang lain, daripada tetangga di kanan kita. Selanjutnya, ketiga, apem juga menyimbolkan sebuah tradisi toleransi. Tradisi untuk saling tahu orang lain. Ada solidaritas di sini. Hakikat kehidupan kemanusiaan yang harus dijaga, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, adalah kita harus hidup bersama, saling menghidupi. Ketika kita menjadi lilin, kita harus menghidupi. Ketika kita menjadi garam, kita harus juga menggarami orang lain. Dengan budaya ngapem, kita ditantang lagi dan diingatkan untuk berbagi kepada orang lain, bahkan yang berbeda agama. Budaya solidaritas, budaya toleransi inilah yang sebenarnya ingin diingatkan kembali oleh Ibu Suci melalui keguritannya berjudul Ngapem. Demikian sedikit uraian tentang keguritan berjudul Ngapem. Banyak pesan kemanusiaan yang bisa kita ambil dari ekspresi keguritan yang memang berlandaskan pengalaman keseharian seorang pengguri. Para sutresno, mari kita perhatikan setiap karya sastra. Ketika kita memperhatikan setiap karya sastra, kita akan memetik sebuah pesan kemanusiaan yang pasti disisipkan oleh pengarang. Salam sastra
budaya. Terima kasih.